atas semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Diana Kristina Buru Purba, NPM 2209101189 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Saya kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik, kali ini kita akan membahas pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tema 2, subtema 2, kelas 4 SD. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan juga kerajinan. Berikut adalah contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Ayam dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya untuk dikonsumsi. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan minuman, dan obat-obatan. Sebagian tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Contohnya adalah tanaman anggrek. Batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan juga pembuatan kertas. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan transportasi memerlukan sumber daya alam seperti logam dan minyak bumi. Adapun pemanfaatan logam sebagai alat transportasi dan minyak bumi sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Kegiatan pembuatan patung memerlukan sumber daya alam seperti tanah, kayu, batu, besi atau baja. Tanah, kayu atau batu dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan patung. Besi atau baja dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan pahat. Kegiatan pembuatan pakaian memerlukan sumber daya alam seperti kapas, logam, dan plastik. Pemanfaatan kapas sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang, sedangkan pemanfaatan logam sebagai pembuatan bahan baku jarum jahit, gunting, dan meja jahit, sedangkan plastik dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Kegiatan pembuatan ikan asin memerlukan sumber daya alam seperti kayu, garam, dan panas matahari. Pemanfaatan kayu sebagai bahan pembuatan anyaman tempat pengeringan ikan. Garam dimanfaatkan sebagai mengawetkan ikan asin. Adapun panas matahari untuk mengeringkan ikan asin. Pada kegiatan pertanian padi, sumber daya alam yang diperlukan adalah matahari, air, udara, tanah, kotoran hewan, dan kerbau. Pemanfaatan matahari untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Adapun air dimanfaatkan untuk mengaliri lahan. Tanah dimanfaatkan sebagai media tanam. Udara dimanfaatkan sebagai sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan sebagai sumber tenaga bagi petani. Sampai di sini dulu yang kita bahas ya. Saya ucapkan terima kasih. Halo.